Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Untuk memenuhi tugas kelompok 3 dalam pelajaran konsep informasi sistem. Konsep desain sistem, kita akan membahas tentang beberapa hal. Pertama, desain arsitektur sistem, desain basis data, merancang antar pengguna, mengevaluasi desain sistem. Nah, di materi ini bukan hanya saja saya yang menjelaskan, tetapi saya juga bersama dengan teman saya yang akan menjelaskan. Desain sistem merupakan proses merancang solusi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan teknis dengan mengintegrasikan berbagai komponen menjadi satu kesatuan. Desain arsitektur sistem. Pengertian dari desain arsitektur sistem adalah tahap pertama dalam proses desain perangkat lunak. Kegiatan ini merupakan penghubung yang penting antara desain dan analisis kebutuhan, seperti mengidentifikasi komponen struktural utama dalam sistem dan hubungan antara data. Tujuan dari desain arsitektur sistem adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan diaplikasikan ke perangkat keras sistem agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategi organisasi. Keuntungan dari desain arsitektur sistem itu merancang dan mendokumentasikan arsitektur perangkat lunak, yaitu sebagai komunikasi stakeholder, sebagai analisis sistem, sebagai penggunaan kembali perangkat lunak dalam skala yang besar. Ada beberapa komponen utama dalam arsitektur sistem. Yang pertama, klien komputer, server, dan network. Klien komputer sendiri adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna dan biasanya berupa komputer desktop atau laptop, tetapi dapat juga berupa perangkat genggam, smartphone, dan lain sebagainya. Yang berikut server. Server adalah komputer multi-user yang lebih besar digunakan untuk menyimpan perangkat lunak dan data yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki izin. Ada network. Network sendiri adalah jaringan yang menghubungkan semua komponen yang ada dalam sebuah data atau server tersebut. Ada beberapa jenis arsitektur sistem. Yang pertama, arsitektur sistem mainframe 1960. Nah, mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjuk untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Implementasi dari jenis arsitektur sistem ini yaitu adalah pemrosesan data yang terpusat. Biasanya disebut komputasi terpusat, di mana semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai. Sedangkan komputer lain hanya berfungsi untuk input-output data saja. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Nah, di materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai desain basis data. Desain basis data yaitu sebuah organisasi data menurut model database yang menentukan data apa yang harus disimpan dan bagaimana elemen data saling berhubungan. Nah, dengan ini mereka dapat mulai menyesuaikan data dengan model database. Selanjutnya ada dua macam perancangan, yaitu menentukan data yang akan disimpan. Karena sebagian kasus orang yang melakukan desain basis data adalah orang yang keahlian di bidang database tersebut, bukan keahlian dari domain dari mana yang akan disimpan diambil. Yang kedua, menentukan hubungan data. Setelah perancang basis data mengetahui data apa yang akan disimpan dalam basis data. Yang ketiga, dalam menyusun data secara logis. Setelah berhubungan dengan ketergantungan di antara berbagai informasi telah ditentukan, kemungkinan untuk mengatur data ke struktur logis dan objek penyimpanan didukung oleh sistem manajemennya. Nah, selanjutnya adalah desain antarmuka pengguna. Desain antarmuka adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi
dengan entitas eksternal ya, seperti pelanggan, pemasok, atau lain sebagainya. Nah, untuk prinsip desain antarmuka ada 3, yaitu ada user compatibility, kesesuaian tampilan, yaitu yang kedua produk compatibility, produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai juga, yang memiliki tampilan yang serupa. Yang ketiga task compatibility, yaitu fungsional dari task yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Nah, untuk membuat struktur desain antarmuka, desain struktur antarmuka mendefinisikan komponen dasar dari antarmuka dan bagaimana bisa bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas untuk pengguna. Yang pertama ialah ISD, yaitu struktur antarmuka. Bisa ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana semua layar, bentuk, dan laporan yang digunakan oleh sistem yang terkait dan bagaimana pengguna bergerak dari satu ke yang lain. Membuat prototipe, model atau layanan yang dibuat untuk awal produk sistem. Nah, dan ada evaluasi juga, yaitu membandingkan dengan prinsip dasar UI. Nah, mengevaluasi desain sistem. Yang pertama harus adalah sistematis untuk menilai kelayakan, bagaimana bisa lebih layak, efisiensi, dan efektif dalam sebuah sistem berdasarkan kriteria tertentu sebelum diimplementasi. Untuk metodenya ialah memeriksa dokumen spesifikasi sistem untuk menemukan apakah ada kekurangan atau tidak. Membuat prototipe untuk menguji aspek tertentu, kita diuji dulu seperti antara muka penggunanya atau alur kerjanya. Nah, menggunakan simulasi untuk mengevaluasi bagaimana sistem bisa bekerja di lingkungan yang mendekati kondisi nyata. Jadi kita praktekkan terlebih dahulu atau uji coba. Sekarang ada memastikan desain sistem itu bisa sesuai kebutuhan yang awalnya tadi mau dirancang tuh seperti apa. Nah, habis ini melibatkan ahli di bidang terkait, ya bisa untuk memberikan umpan balik atau rekomendasi bila ada yang kekurangan. Untuk hasil evaluasinya tuh perbaikan yang perlu dilakukan sebelum langsung dicobakan. Risiko yang teridentifikasi dari desain saat ini dan kesimpulan, apakah desainnya ini siap dilaksanakan atau perlu direvisi. Nah, untuk studi kasus ya, contoh-contoh dalam berbagai bidang seperti sistem informasi manajemen, aplikasi berbasis web atau mobile, handphone, infrastruktur teknologi di perusahaan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.